Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beta Bismudia Basri dengan nomor BP 19101152630046 dari SCM IF2 dengan dosen Bapak Muhammad Hafiz Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem MRP, di mana pembahasan kali ini saya tujukan untuk yang pertama memenuhi tugas dari Bapak dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Hafiz Eskom Mkom. Yang kedua, untuk menambah wawasan saya, dan yang ketiga untuk men-share ke teman-teman tentang pembahasan sistem MRP ini. Nah, lanjut kita masuk ke dalam pembahasannya. Di mana sistem MRP terlebih dahulu kita harus mengenal definisinya atau pengertian dari sistem MRP. Apa itu sistem MRP? MRP adalah kepanjangan dari Material Requirements, yaitu perencanaan kebutuhan material. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisinya sebelum saya masuk ke pembahasan inti. Yang pertama definisinya yaitu menurut Handoko pada tahun 2003, MRP atau Material Requirement Planning adalah sistem persediaan yang pertama kali memperkenalkan bahwa persediaan bahan baku, komponen, dan barang jadi memerlukan penanganan yang berbeda. Nah, di dalam MRP ini ada demand forecasting namanya. Apa itu demand forecasting? Demand forecasting atau yang disebut juga dengan peramalan permintaan. Peramalan permintaan ini merupakan suatu usaha memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan agar terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang atau suatu saat nanti. Nah, di dalam sistem MRP ini ada input dan ada outputnya, di mana kita akan membahas satu-satu. Ini input dan ini outputnya. Di dalam input ada 3 poin, yaitu yang pertama Master Production Schedule atau yang disingkat dengan MPS, yaitu jadwal produksi induk. Nah, yang kedua Inventory Status File atau berkas status persediaan. Yang ketiga Bill of Materials, yaitu atau yang disingkat dengan BOM atau daftar materials. Nah, di dalam sistem MRP kita masuk ke dalam outputnya juga ada tiga poin. Yang pertama yaitu Order Release Requirement atau yang disebut juga dengan kebutuhan material yang akan dipesan. Yang kedua, Order Scheduling atau jadwal pemesanan material. Yang ketiga, Plan Order atau rencana pesan di masa yang akan datang. Nah, lanjut ke pembahasan inti dari tugas saya, yaitu menjelaskan bagian dari sistem MRP, yaitu ada 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu sistem penjadwalan produksi, ada sistem perencanaan kebutuhan material, ada perencanaan kapasitas kebutuhan, dan yang terakhir sistem pelepasan pesanan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya mengenalkan masing-masing dari komponen ini. Yang komponen pertama yaitu sistem penjadwalan produksi. Nah, sistem penjadwalan produksi ini ada file pesanan pelanggan, file ramalan penjual, file persediaan barang jadi, dan file kapasitas produk. Di mana nantinya file tagihan material, master jadwal produksi, file inventory bahan mentah menuju ke komponen kedua yaitu sistem perencanaan kebutuhan material. Apa itu sistem penjadwalan produksi? Sistem penjadwalan produksi yaitu menghasilkan master jadwal produksi yang mencakup lead time terpanjang, waktu yang dibutuhkan sejak awal produksi sampai dengan barang jadi dan sampai ke tangan konsumennya. Nah, komponen yang kedua yaitu sistem perencanaan kebutuhan material, di mana sistem ini yaitu ada laporan perencanaannya, ada laporan kinerjanya, dan change to plan order. Di mana di sini saya sudah membuat pembahasannya, yaitu komponen yang kedua sistem perencanaan kebutuhan material ini menguraikan tagihan material, yaitu mengubah kebutuhan bruto yang awalnya kebutuhan kotor atau garis besar itu akan menjadi kebutuhan neto, kebutuhan bersihnya atau lebih rinci dan tepat. Nah, di mana komponen yang kedua ini ada feedback dengan perencanaan kapasitas kebutuhan. Setelah itu adanya jadwal pesanan yang direncanakan itu akan menuju ke komponen yang keempat yaitu sistem pelepasan pesanan. Ini adalah komponen terakhir dari sistem MRP. Nah, di sini sistem pelepasan pesanan itu maksudnya yaitu menghasilkan laporan untuk lantai kerja dan pembelian.
Nah, di sini saya jelaskan lagi dari pagarnya. Sistem pelepasan pesanan itu yaitu ada laporan pelepasan pesanan. Itu ada dua, yaitu laporan pelepasan pesanan menuju sistem pembelian dan laporan pelepasan pesanan menuju sistem pengendalian area produksi. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan sistem MRP ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.